Teman-teman sekalian, kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Sukarni Agung Kesah. Kalau dilihat di sini F2001, topinya Pateta. Berarti beliau alumni dari Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian ya, waktu itu ya. Angkatan yang pertama karena di IPB S-nya itu mulai dari angkatan 2. Nah, tahun 64. tahun 64 ya Pak ya. Pak Sukarni boleh cerita ya, bagaimana tuh waktu itu kuliah di IPB, Pateta, apakah kesasar atau gimana Pak? Ya, jadi saya SMA-nya di Jogja, walaupun aslinya dari Bengkulu. Jogja kebetulan ada minat untuk ke pertanian. Pertama saya pilih daftar pertama Gajah Mada. Terus kedua ke IPB kan. Nah, setelah dua-duanya diterima, saya pilih IPB. Loh, kenapa Pak? Karena satu alasannya dekat Jakarta. Kedua, ya saya mau merubah iklim lah. Kalau Gajah Mada itu di Jogja itu masyarakatnya waktu itu masih adem ayem aja kan. Kalau udah dekat Jakarta kan udah ada banyak ininya ya. Jadi perjuangannya. Itu aja. Oh gitu ya. Nah, kemudian ke IPB pengen belajar pertanian, tapi bagaimana sejarahnya kok masuknya ke fakultasnya Pateta itu? Nah, itu aneh. Iya. Jadi saya ketemu salah seorang ada tamu di sana juga. Sebenarnya dia rupanya belakangan saya tahu dia itu dosen IPB kan. Belakangan udah itu. Jadi saya tanya IPB di mana? Dia kasih tahu berani siang. Terus dia balik nanya, mau ngapain katanya. Saya cerita, saya ini mau daftar IPB. Oh, kamu punya ijazah? Punya, ijazah SMA kan? Nah, saya kasih lihat. Oh, di situ dia katakan, udah kamu pilih fakultas baru dibentuk. Mana nilaimu? Kasih. Udah kasih begitu, kamu IPB apa? Pateta katanya. Begitu. Nah, saya juga apa itu Pateta? Fakultas baru, bagus katanya kan. Begitu ya. Nah, saya kasih yang ngomong begitu dosen Pateta bukan itu? Bukan. Kayaknya ada kaitannya juga dengan Pateta ya, belakangan, tapi saya nggak tahu. Tapi dia ternyata memang dia profesor. Profesor dia saya tahu. Namanya saya nggak sebut namanya ya. Nah, jadi saya daftar aja ke sini. Dikasih tahu. Saya waktu itu ketemu Pak Suwandi ya, Pak Suwandi, kepala sekretariat Pateta. Jadi ya itulah kejadiannya. Jadi saya punya kesempatan pesta di Istana Bogor ini, Kadin Bogor, pesta di sana. Tanya Rangkuti itu saksi. Jadi maksud saya, Pateta itu kan udah banyak membentuk kita ya. Itu agak miris juga kalau mau dibubarkan. Miris ya kalau miris. Apa yang membuat miris sebenarnya? Ya ini kan seperti tanaman. Saya kan suka tanaman. Misalnya katakanlah pohon apokat. Cabangnya udah berbuah, menghasilkan buahnya bagus. Terus ada tunas yang baru mau nongol. Ada tuh, kita sudah percaya banget dengan tunas sehingga cabangnya ini dipotong. Padahal dia nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Iya, makanya saya mau tanya itu sebenarnya apa sih penyakit yang sudah mengganggu sehingga diamputasi? Tapi katanya ada yang lebih besar lagi, yang lebih seksi, lebih menarik gitu, makanya dibubarin aja ganti yang baru gitu. Loh, dari mana? Tunas. Baru tunas kok nih. Iya. Kalau saya ibaratkan baru tunas kok. Itu dengan harapan nanti akan tumbuh besar dan berbuah bagus kan? Iya kalau begitu. Iya, kalau enggak gimana? Ini sudah bagus-bagus gitu ya. Yang bagus sudah jelas dipotong, diamputasi. Itu gimana itu? Tapi katanya yang ini karena ada teknologi pertanian, ada pertaniannya kurang laku katanya. Siapa bilang?
Katanya yang mau ganti. Ya nggak bisa, saya bilang. Coba aja, peminatnya masih banyak kok. Iya. Tapi yang pasti Pak Soekardi zaman dulu aja 64 kepengen belajar pertanian ya. Iya. Ya, meskipun kemudian jadinya Fateta gitu, tapi kan niatnya belajar pertanian. Saya. Berarti dari dulu sebenarnya banyak yang mau belajar pertanian kan sebenarnya sampai Iya. sekarang juga mestinya tetap ada dong ya. Ya pertanian kan luas. Iya. Itu kan hilirisasi lah segala Iya, macam itu. pangan juga ya. Pangan, pembentukan pangan, bagaimana hasil pertanian itu bisa bertahan lama. Tapi bisa. mungkin ini Pak, dari faktanya itu yang daftar dikit. Mungkin kenapa itu? Aku nggak yakin itu. Nggak yakin. Nggak percaya. Atau mungkin kalau turun juga tanggung jawabnya untuk naikin kayak gitu ya? Iya, nggak percaya. Yang daftar IPB mungkin. Hah? Iya, IPB. kalau Fateta enggak. Pateta enggak. Iya. Yakin saya. Iya, iya. Ya, itulah. Ya, jadi harapannya ke depan gimana Pak Soekardi tentang Fatetanya ini ke depannya? Ya kalau saya setelah saya mengikuti tadi acara, ya kita ini tadilah seperti kita mau amputasi pohon tadi, cabang kita mau tebang, terus mengharapkan tunas yang baru tumbuh itu akan menghasilkan yang baik. Menurut saya udah paling maksimal itu udah biar aja cabang ini tumbuh, tunas tumbuh, mana nanti hasilnya buahnya yang bagus itu kita buang, entah tunasnya entah cabang yang lain kita nggak tahu kan. Jadi jangan terburu-buru lah menurut saya sih. Jadi Fatetanya tetap hidup saja ya? Ya sama juga dengan kita, ya kita ini apa ya, nggak bisa ngomong saya tuh. Jadi sedih jadinya. Sedih, Sedih ya. Ya saya kan 60 tahun. 20 tahun. Saya berjuang di Fatemeta itu 10 tahun. Hah? Masa sekarang tuh adanya karena masa lalu. Sama selalu. Kita jangan soalkan merdeka tahun 45. Kan baru kita mau batalkan itu. Hah? Kan enggak kan? Karena kita merdeka masa lalu, baru kita bisa berkiprah masa sekarang. Nah, itu kalau saya, pikiran saya kan. Jadi masalah mau dibubarkan Fateta itu, mbok pikir-pikir dulu lah yang matang. Ya kita tumbuhkanlah yang akan apa yang kita inginkan. Mau bikin baru boleh, yang sudah boleh. lagi bagus kok. Kita lihatlah bagaimana perkembangannya yang akan datang. Nah, peminatnya apa gimana. Jadi kita tumbuhkan yang baru, yang sudah ada jangan dimatikan. Jangan langsung dimatikan. Ya. Kalau memang ya itulah, kalau ada jamurnya, ada pakanya juga, ya amputasi lah nggak apa-apa. Iya. Tapi kita lihat dulu, ya kalau tunas ini nanti kena bola jamur, kena. Lebih jelek dari ini itu. Belum tentu yang baru nanti bagus, yang lama yang sudah bagus jangan dimatikan. Terima kasih banyak Pak Soekardi. F2001 IPB. Terima kasih.